آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Assalamualaikum sahabat An-Nur TV. Tahukah kalian, ternyata para nabi dan rasul yang mulia bukan hanya berdakwah saja, tapi mereka juga bekerja layaknya manusia biasa. Mereka mencari nafkah, menghidupi keluarga, dan menjadi teladan dalam berjuang dengan pekerjaan yang halal. Dalam video kali ini, kita akan membahas 25 profesi nabi dan rasul yang jarang diketahui banyak orang. Yuk kita mulai dari nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, petani bercocok tanam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dan sekaligus menjadi nabi pertama. Setelah beliau diturunkan ke bumi, Allah tidak serta-merta memberinya semua kebutuhan hidup secara instan. Nabi Adam harus berusaha sendiri untuk makan dan minum. Pekerjaan yang beliau lakukan adalah bercocok tanam. Beliau mengolah tanah, menanam biji-bijian, dan memanfaatkan hasil bumi untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dari kisah Nabi Adam alaihi salam, kita belajar bahwa manusia memang ditakdirkan untuk bekerja keras. Allah mengajarkan sejak awal bahwa rezeki harus dicari dengan usaha dan kerja halal, bukan hanya menunggu turun dari langit. Kedua, Nabi Idris alaihi salam, penjahit. Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai salah satu nabi yang sangat cerdas dan memiliki banyak keahlian. Allah memberikan kepadanya ilmu pengetahuan yang luas, termasuk dalam hal teknologi sederhana pada zamannya. Beliau adalah orang pertama yang mengajarkan manusia cara menjahit pakaian. Sebelum itu, manusia hanya menutupi tubuhnya dengan daun atau kulit hewan. Dengan keterampilan menjahit, Nabi Idris alaihi salam memperkenalkan cara berpakaian yang lebih rapi, sopan, dan layak. Selain menjahit, beliau juga dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu perbintangan, menulis, bahkan menghitung. Namun, profesi menjahit adalah salah satu yang paling menonjol, hingga beliau sering disebut sebagai Bapak Penjahit. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam, tukang kayu. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi, yang terkenal dengan kesabaran luar biasa dalam berdakwah selama ratusan tahun. Selain berdakwah, beliau juga dikenal memiliki keterampilan dalam bidang pertukangan kayu. Dengan keahliannya itu, Nabi Nuh alaihi salam membangun bahtera, kapal besar, atas perintah Allah. Kapal ini bukan kapal kecil, melainkan sangat besar hingga bisa menampung keluarganya, para pengikut yang beriman, serta berpasang-pasang hewan. Bayangkan, pada masa itu belum ada teknologi perkapalan modern. Tetapi dengan izin Allah, Nabi Nuh mampu membangun bahtera megah hanya dengan peralatan sederhana. Kapal itu kemudian menjadi penyelamat ketika banjir besar menenggelamkan bumi. Keempat, Nabi Hud alaihi salam, pedagang. Nabi Hud alaihi salam diutus kepada kaum Ad, sebuah kaum yang terkenal kuat dan makmur. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Hud dikenal sebagai seorang pedagang. Beliau berdagang dengan jujur dan amanah, sehingga disegani oleh kaumnya. Pedagang di masa Nabi Hud bukan hanya sekadar menjual barang, tapi juga menjadi penghubung antar wilayah. Dari situlah beliau bisa berinteraksi dengan banyak orang, sekaligus menyampaikan dakwah tentang tauhid. Sayangnya, meski Nabi Hud dikenal baik dan terpercaya, kaumnya tetap banyak yang menolak ajaran beliau. Mereka lebih memilih kesombongan dengan kekayaan dan kekuatan yang mereka miliki. Kelima, Nabi Syaleh alaihi salam, pemimpin penggembala. Nabi Syaleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud, sebuah kaum yang sangat maju dalam bidang pembangunan. Mereka pandai memahat gunung menjadi rumah, dan hidup dalam kemewahan. Dalam kesehariannya, Nabi Syaleh dikenal sebagai seorang pemimpin yang disegani sekaligus penggembala ternak. Beliau membuktikan bahwa seorang pemimpin tetap harus membumi, sederhana, dan tidak malu bekerja merawat hewan. Allah memuji kaumnya dengan unta betina mukjizat, yang lahir dari batu besar melalui doa Nabi Syaleh. Sayangnya, kaum Samud justru ingkar dan menyembelih unta itu. Akibatnya, mereka ditimpa azab yang sangat dahsyat. Keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam, pedagang penggembala. Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi,
dikenal sebagai sosok yang penuh keteguhan iman. Beliau bukan hanya seorang penyebar tauhid, tetapi juga bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Profesi beliau adalah pedagang dan penggembala kambing. Dari hasil perniagaannya, Nabi Ibrahim bisa memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus menolong orang lain. Beliau selalu mengutamakan kejujuran dalam berdagang, sehingga menjadi teladan bagi kaumnya. Selain berdagang, Nabi Ibrahim juga menggembala kambing. Pekerjaan ini mengajarkan kesabaran, keuletan, dan tanggung jawab, sifat yang penting bagi seorang nabi dan pemimpin. Bahkan, menggembala pernah menjadi pekerjaan mayoritas nabi. Kisah perjuangan beliau dalam membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail alaihi salam, juga menjadi bukti bahwa bekerja dengan tangan sendiri adalah kemuliaan. Ketujuh, Nabi Lut alaihi salam, petani atau penggembala. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diutus kepada kaum Sodom, sebuah masyarakat yang terkenal dengan perbuatan keji dan menyimpang. Dalam kesehariannya, Nabi Lut bekerja sebagai petani dan juga penggembala. Beliau mengolah tanah untuk bercocok tanam, serta merawat ternak sebagai sumber penghidupan. Pekerjaan itu bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi juga sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Meski bekerja keras dan hidup sederhana, Nabi Lut harus menghadapi ujian berat. Kaumnya tidak hanya menolak dakwahnya, tetapi juga menentang fitrah manusia yang sehat. Hingga akhirnya, Allah menurunkan azab besar yang membalikkan negeri mereka. Kedelapan, Nabi Ismail alaihi salam, pemburu, penggembala, pembangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejak kecil beliau sudah ditempa dengan berbagai ujian berat, termasuk kisah penyembelihan yang menjadi syariat kurban hingga kini. Dalam kesehariannya, Nabi Ismail dikenal bekerja sebagai pemburu dan penggembala. Beliau mencari nafkah dengan berburu hewan di padang tandus, sekaligus menggembala kambing serta unta. Dari situlah beliau belajar hidup mandiri dan penuh kesabaran. Pekerjaan besar Nabi Ismail yang paling bersejarah adalah ketika beliau membantu ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam, membangun Ka'bah. Dengan tangan sendiri, mereka meletakkan batu demi batu hingga berdirilah rumah Allah yang menjadi kiblat seluruh umat Islam sampai hari ini. 9. Nabi Ishak alaihi salam, petani penggembala. Nabi Ishak alaihi salam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan adik kandung dari Nabi Ismail alaihi salam. Beliau juga seorang nabi yang penuh ketaatan dan selalu menyeru umatnya untuk menyembah Allah semata. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Ishak bekerja sebagai petani yang mengolah tanah dan menanam berbagai tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, beliau juga menjadi seorang penggembala, merawat kambing serta domba dengan penuh kesabaran. Kedua pekerjaan ini mengajarkan ketekunan dan kedekatan dengan alam. Dengan hasil pertanian dan ternak, Nabi Ishak mampu menghidupi keluarganya serta menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. 10. Nabi Yakub alaihi salam, peternak penggembala. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam, sekaligus ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau dikenal sebagai nabi yang penuh kesabaran, terutama dalam menghadapi ujian kehilangan putra kesayangannya, Yusuf. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Yakub bekerja sebagai peternak dan penggembala. Beliau merawat kambing dan domba dengan penuh ketelatenan. Dari hasil peternakan itu, beliau dapat menghidupi keluarganya yang besar. Menggembala memang terlihat sederhana, tetapi pekerjaan ini melatih jiwa kepemimpinan. Seorang penggembala harus sabar, sigap, dan mampu menjaga setiap hewan agar tidak tersesat, sifat yang sama dibutuhkan dalam memimpin umat. 11. Nabi Yusuf alaihi salam, bendahara negara, pejabat Mesir. Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu nabi yang kisahnya paling indah dalam Al-Quran. Beliau diuji dengan berbagai cobaan sejak kecil, dibenci saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, hingga dipenjara. Namun semua itu berakhir dengan kemuliaan. Setelah melalui ujian panjang, Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf hingga beliau menjadi bendahara negara Mesir. Beliau bertanggung jawab mengatur hasil pertanian, logistik, dan persediaan makanan. Ketika Mesir dilanda paceklik,
kebijaksanaan Nabi Yusuf menyelamatkan rakyat dari kelaparan. Jabatan ini bukan sekadar pekerjaan duniawi, tapi juga ladang dakwah. Dengan kedudukannya, Nabi Yusuf bisa menunjukkan akhlak mulia dan keadilan kepada rakyatnya. 12. Nabi Ayyub alaihi salam, petani peternak yang kaya. Nabi Ayyub alaihi salam dikenal sebagai nabi yang sangat sabar. Beliau pernah diuji dengan penderitaan luar biasa, kehilangan harta, anak-anak, hingga sakit parah selama bertahun-tahun. Namun, beliau tetap bersyukur dan tidak pernah mengeluh kepada Allah. Sebelum ujian itu datang, Nabi Ayyub adalah seorang yang sangat makmur. Beliau bekerja sebagai petani dan peternak. Tanahnya subur, panennya melimpah, dan ternaknya berkembang pesat. Dengan kekayaan itu, beliau selalu menolong orang miskin dan fakir. Namun ketika semua nikmat itu dicabut, Nabi Ayyub tetap bersabar. Inilah yang membuat beliau menjadi teladan kesabaran sepanjang zaman. Setelah ujian berakhir, Allah kembalikan kesehatan dan kekayaannya berlipat ganda. 13. Nabi Syu'aib alaihi salam, pedagang yang jujur. Nabi Syu'aib alaihi salam diutus kepada kaum Madian, sebuah masyarakat yang terkenal kaya raya karena perdagangan. Namun sayangnya, mereka suka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Dalam kehidupannya, Nabi Syu'aib bekerja sebagai pedagang. Beliau berdagang dengan penuh kejujuran dan menegakkan prinsip keadilan. Melalui profesinya itu, beliau mengajarkan umatnya agar tidak mengurangi timbangan, tidak menipu pembeli, dan selalu menjunjung kejujuran dalam muamalah. Meskipun beliau berdakwah dengan penuh kelembutan, banyak dari kaumnya yang menolak, bahkan menertawakan ajarannya. Mereka lebih memilih keuntungan haram daripada kejujuran. Akhirnya, Allah menurunkan azab yang membinasakan kaum Madian. 14. Nabi Musa alaihi salam, penggembala kambing pemimpin umat. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang terkenal dengan kisahnya melawan Fir'aun, penguasa Mesir yang sangat zalim. Namun sebelum menjadi seorang pemimpin besar, beliau menjalani kehidupan sederhana sebagai seorang penggembala kambing. Ketika beliau melarikan diri dari Mesir setelah membela seorang Bani Israel, Nabi Musa tinggal di negeri Madian. Di sana beliau bekerja pada Nabi Syu'aib alaihi salam, menggembalakan kambing selama bertahun-tahun sebagai syarat menikahi salah satu putrinya. Pekerjaan itu mengajarkan beliau kesabaran, ketelatenan, dan tanggung jawab. Setelah itu, Allah mengangkat Nabi Musa menjadi seorang pemimpin umat. Dengan mukjizat tongkatnya, beliau membelah Laut Merah, menyelamatkan Bani Israel, dan menegakkan syariat Allah. 15. Nabi Harun alaihi salam, pemimpin agama pendamping Nabi Musa. Nabi Harun alaihi salam adalah saudara kandung Nabi Musa alaihi salam. Allah mengangkatnya sebagai nabi sekaligus pendamping Musa dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Dalam kehidupannya, Nabi Harun dikenal sebagai seorang pemimpin agama. Allah menganugerahinya kefasihan berbicara dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Karena itulah, Nabi Musa sering meminta Harun untuk mendampinginya dalam berdakwah, agar pesan Allah bisa tersampaikan dengan lebih jelas dan meyakinkan. Meski tidak tercatat menjalani pekerjaan seperti menggembala atau berdagang, tugas utama Nabi Harun adalah menjadi pendamping dan pemimpin rohani bagi kaumnya. Beliau menjaga Bani Israel agar tetap berpegang pada ajaran Allah ketika Musa pergi menerima wahyu di Bukit Tur. 16. Nabi Zulkifli alaihi salam, hakim pemimpin yang adil. Nabi Zulkifli alaihi salam adalah salah satu nabi yang kisahnya tidak terlalu panjang disebutkan dalam Al-Quran, namun beliau dikenal sebagai sosok yang adil, sabar, dan amanah. Beliau dipercaya memegang jabatan sebagai hakim dan juga pemimpin bagi kaumnya. Tugasnya adalah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, tanpa memihak kepada yang kaya atau kuat, dan tidak meremehkan yang lemah atau miskin. Karena keadilannya, beliau mendapat gelar Zulkifli yang berarti, yang sanggup menunaikan kewajiban. Pekerjaan beliau bukan hanya memutuskan perkara duniawi, tetapi juga menjaga agar umat tetap taat pada ajaran Allah. 17. Nabi Daud alaihi salam, pandai besi geraja. Nabi Daud alaihi salam adalah salah satu nabi yang Allah anugerahi suara indah, sehingga ketika beliau membaca Zabur, gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya.
Selain sebagai nabi, beliau juga seorang raja yang bijaksana. Namun yang menarik, Nabi Daud tidak hanya mengandalkan jabatannya sebagai raja. Beliau juga bekerja dengan tangannya sendiri sebagai pandai besi. Allah mengajarinya cara membuat baju zirah dari besi, yang pada masa itu menjadi perlengkapan penting dalam peperangan. Dengan pekerjaan itu, Nabi Daud menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh bergantung pada harta rakyat. Beliau mencari rezeki halal dengan keterampilan, meskipun sudah memiliki kekuasaan besar. 18. Nabi Sulaiman alaihi salam, raja pemimpin besar. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Allah menganugerahinya kerajaan yang sangat besar, kekuasaan luas, serta mukjizat yang luar biasa. Beliau bisa memahami bahasa binatang bahkan memerintahkan jin. Profesi beliau adalah raja sekaligus pemimpin besar. Namun meskipun memiliki kekuasaan yang tak tertandingi, Nabi Sulaiman tetap menjadi hamba Allah yang rendah hati. Beliau menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan, membangun peradaban, serta menjaga umat dari kesesatan. Kisah beliau dengan Ratu Bilqis dari negeri Saba menjadi bukti kecerdasannya dalam berdiplomasi. Nabi Sulaiman tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga hikmah, strategi, dan doa. 19. Nabi Ilyas alaihi salam, pendakwah pemimpin kaum. Nabi Ilyas alaihi salam diutus kepada kaum Bani Israel yang saat itu terjerumus dalam penyembahan berhala bernama Baal. Beliau dengan penuh kesabaran menyuruh mereka agar kembali menyembah Allah semata. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Ilyas dikenal sebagai seorang pendakwah dan pemimpin kaumnya. Tugas utamanya adalah menjaga umatnya agar tidak terseret dalam kemusyrikan. Beliau mendidik masyarakat dengan penuh kasih sayang, meskipun banyak yang menolak dan menentangnya. Walau tidak disebutkan secara rinci tentang pekerjaan duniawi seperti berdagang atau bertani, Nabi Ilyas lebih menonjol dalam perannya sebagai guru spiritual dan pemimpin rohani bagi umatnya. 20. Nabi Ilyas alaihi salam, penerus dakwah pemimpin umat. Nabi Ilyas As adalah penerus dari Nabi Ilyas alaihi salam. Beliau diutus kepada Bani Israel setelah wafatnya Nabi Ilyas untuk melanjutkan perjuangan dakwah tauhid. Profesi beliau adalah sebagai pemimpin umat dan penerus dakwah. Nabi Ilyas membimbing kaumnya agar meninggalkan kemusyrikan, menegakkan keadilan, dan hidup dengan ketaatan kepada Allah. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, sabar, dan berwibawa. Walaupun tantangan yang dihadapi hampir sama seperti Nabi Ilyas, yakni umat yang keras kepala, Nabi Ilyas tetap teguh dan tidak pernah lelah menyampaikan risalah Allah. 21. Nabi Yunus alaihi salam, nelayan Gedai. Nabi Yunus alaihi salam diutus kepada kaum Ninawa di Irak. Namun ketika mereka terus-menerus menolak dakwahnya, beliau sempat meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Peristiwa ini membuat Nabi Yunus mengalami ujian besar, yaitu ditelan oleh seekor ikan besar di lautan. Dalam kesehariannya, Nabi Yunus dikenal sebagai seorang nelayan. Beliau hidup di daerah pesisir dan mencari nafkah dengan menangkap ikan. Pekerjaan ini menuntut keberanian, ketekunan, dan kesabaran menghadapi ganasnya lautan. Selain itu, beliau tetap menjalankan tugas utamanya sebagai dai, mengajak manusia kembali kepada Allah. Setelah melalui ujian berat di dalam perut ikan, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dengan penuh kesabaran. Akhirnya, kaumnya bertaubat dan Allah selamatkan mereka dari azab. 22. Nabi Zakaria alaihi salam, tukang kayu. Nabi Zakaria alaihi salam adalah nabi yang penuh kasih sayang, terutama kepada anak-anak. Beliau juga dikenal sebagai penjaga Baitul Maqdis dan pengasuh Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu. Beliau mencari nafkah dengan tangannya sendiri, membuat peralatan dan kebutuhan dari kayu. Dari hasil kerja keras itu, beliau mencukupi kebutuhan hidup keluarganya tanpa bergantung pada orang lain. Walaupun seorang nabi, beliau tidak malu bekerja kasar. Bahkan, beliau tetap menjalani profesi ini dengan penuh kesungguhan, menunjukkan bahwa pekerjaan halal adalah kemuliaan. 23. Nabi Yahya alaihi salam, ulamang pendakwah zuhud. Nabi Yahya alaihi salam adalah putra Nabi Zakaria alaihi salam.
Sejak kecil, beliau dikenal sangat taat, rajin beribadah, dan menjauhi perbuatan dosa. Beliau juga terkenal dengan sifatnya yang zuhud, hidup sederhana, dan tidak tergoda dengan dunia. Profesi beliau adalah sebagai seorang ulama dan pendakwah di tengah kaumnya. Nabi Yahya mengajarkan tentang syariat Allah, mengingatkan umat agar menjauhi maksiat, dan mengajak mereka untuk hidup dalam ketaatan. Beliau tidak mengejar kekayaan atau jabatan, melainkan mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyampaikan kebenaran. Kehidupan zuhud yang beliau jalani menjadikan Nabi Yahya sosok yang sangat disegani dan dicintai orang-orang beriman. 24 Nabi Isa alaihi salam, tabib penyembuh dengan izin Allah. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang diutus kepada Bani Israel. Beliau lahir tanpa ayah sebagai mukjizat dari Allah, melalui Maryam yang suci. Dalam kehidupannya, Nabi Isa dikenal sebagai seorang tabib, ahli pengobatan. Dengan izin Allah, beliau mampu menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita lepra, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Semua itu bukanlah kekuatan pribadi, melainkan mukjizat yang Allah berikan untuk meneguhkan dakwahnya. Selain sebagai tabib, Nabi Isa juga seorang pendakwah yang menyeru pada tauhid dan kebaikan. Beliau hidup sederhana, tidak mengejar harta dunia, melainkan fokus pada tugas menyelamatkan manusia dari kesesatan. 25 Nabi Muhammad, penggembala, pedagang pemimpin umat. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Beliau menjadi teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal bekerja dan mencari nafkah. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai penggembala kambing di Makkah. Pekerjaan ini melatih beliau untuk bersabar, telaten, dan penuh tanggung jawab. Hampir semua nabi pernah menggembala, dan pekerjaan ini menjadi madrasah kehidupan bagi para pemimpin. Ketika beranjak dewasa, beliau menjadi seorang pedagang. Dikenal dengan kejujuran dan integritasnya, beliau digelari Al-Amin, yang dapat dipercaya. Saat bekerja membawa barang dagangan milik Khadijah, beliau menunjukkan etika bisnis yang luar biasa, jujur, adil, dan tidak pernah menipu. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau memimpin umat Islam bukan hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai pemimpin negara di Madinah. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin tetap hidup sederhana, bekerja keras, dan tidak pernah mengkhianati amanah.